Setelah meninggalkan pasar gelap, Feng Tianxing merenung sejenak, tetapi memutuskan untuk pergi menyelidiki. Alasan utamanya adalah Feng Tianxing tidak ingin terhubung dengan sebab dan akibat dari esensi ginseng. Lagi pula, hal ini menjadi beban bagi Feng Tianxing. Orang biasa memiliki hubungan sebab akibat dengan esensi ginseng ini, dan mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Tetapi Feng Tianxing tidak memiliki kebutuhan seperti itu. Apa yang dia lihat secara alami adalah akumulasi sari ginseng selama 500.000 tahun setelah kontaminasi. Karena Nemesis. Karena saya meminjam esensi ginseng yang mati untuk membuat keributan besar, saya harus melakukan sesuatu untuknya untuk mencegah perubahan apapun di masa depan. Yang paling tidak disukai Feng Tianxing adalah variabel. Dia membutuhkan lingkungan yang stabil dan waktu yang relatif stabil untuk memungkinkan ras tumbuh dan berkembang, daripada variabel yang membuat hidup dan mati ras menjadi masalah. Menurut informasi yang diberikan oleh kepala pasar gelap, Feng Tianxing meninggalkan kota ujian dan pergi ke tempat lain di mana setan berkumpul dalam skala besar. Kota raksasa. Tubuh Dewa Petir bersembunyi di kota ujian tanpa melakukan apa-apa, hanya menunggu untuk bertemu Jia Luo di malam hari. Avatar manusia sudah dalam perjalanan ke kota raksasa, dan ini adalah perjalanan membosankan lainnya. Feng Tianxing langsung mengembalikan kesadarannya kembali untuk dirinya sendiri Mozu di dalam tubuh. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu Kaisar Iblis. Kesadarannya telah jatuh ke dalam tubuhnya sendiri. Merasa hati-hati dan melihat ke dalam, Feng Tianxing sedikit bingung. Benar-benar tidak ada yang aneh di tubuhnya. Tidak peduli apakah itu sarana ras iblis atau sarana ras manusia, tidak ada jejak yang tersisa. Kaisar Iblis benar-benar tidak menyerangnya kali ini. Apakah karena dia terlalu percaya diri dengan astrologinya, atau karena dia punya rencana lain? Feng Tianxing benar-benar tidak tahu mengapa keadaan menjadi seperti sekarang ini. Dari sudut pandangnya, Kaisar Iblis telah sepenuhnya menjadi keberadaan yang tidak dapat diprediksi. Dia memang menekan dirinya sendiri. Terakhir kali dia membawa putri kekaisaran untuk mundur adalah bukti terbaik. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal pada dirinya sendiri. Melalui kesempatan yang ditinggalkannya, klon iblisnya telah ditingkatkan dalam semua aspek dan telah menjadi tubuh fisik terkuat di tangan Feng Tianxing. Jika bukan karena Feng Tianxing tidak menyukai tubuh ras iblis, saya khawatir dia akan menganggap tubuh ini sebagai tubuh yang berdiri. Keanehan, Feng Tianxing meraba dagunya, berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak bisa mengetahuinya. Informasi tentang Demon Emperor di tangannya terlalu sedikit, kurang dari 2 halaman. Apakah Anda ingin mendapatkan beberapa informasi dari sang putri? Feng Tianxing merenungkan kemungkinan itu. Sebagai putri Kaisar Iblis, Ratu pasti memiliki banyak kenangan tentang Kaisar Iblis, dan dia hanya membutuhkan metode rahasia membaca jiwa yang sederhana untuk mengintip rahasianya. Kekuatan sang putri saat ini tidak sebanding dengan tubuh iblis Feng Tianxing. Dengan mengingat hal ini, Feng Tianxing langsung menjelajahi kesadarannya ke posisi sang putri. Dengan Rouning, iblis yang telah berubah menjadi tubuh manusia, sebagai koordinat, Feng Tianxing menemukan sang putri dengan mudah. Tepat ketika dia hendak menyerang, tiba-tiba, rasa krisis tiba-tiba melanda, dan Feng Tianxing segera berhenti. Kaisar sihir. Nafas yang akrab ini langsung membuat punggung Feng Tianxing tergelitik. Seperti yang diharapkan dari orang yang kuat, bahkan jika saya melihatnya memurnikan tubuhnya, dan menyaksikan kesadarannya masuk ke lautan kesadarannya sendiri dan ditelan, dia masih mati tetapi tidak kaku seperti kelabang. Bahkan sekarang, dia masih mengendalikan pilihan antara dirinya dan iblis-iblis ini. Apakah itu kesadaran atau avatar yang dicadangkan sebelumnya? Atau apakah beberapa metodenya disimpan di tubuhku? Atau dia tidak mati? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat ini, dan Feng Tianxing merasa otaknya akan meledak. Ada terlalu banyak metode untuk level pembangkit tenaga listrik ini, dan bukanlah pekerjaan mudah untuk benar-benar memeriksanya satu persatu. Untungnya, kesadaran Feng Tianxing cukup kuat, dan dalam waktu singkat, sebagian besar cara telah dikesampingkan, dan sisanya berada di luar kemampuannya untuk dipecahkan. Senyum masam tak berdaya muncul di sudut mulutnya. Feng Tianxing menghela nafas. Masih meremehkanmu. Ngomong-ngomong, Feng Tianxing sudah cukup waspada terhadap Kaisar Iblis. Tetapi dia tidak punya banyak ruang untuk memilih dalam situasi saat itu. Dia setuju dengan Kaisar Iblis atau mati. Sesederhana itu. Apa yang bisa dia lakukan adalah meminimalkan kerugian dalam kemampuannya. Dan Feng Tianxing telah melakukan yang terbaik dalam hal ini. Dan sisanya adalah sarana Kaisar Iblis. Dengan peringatan ini, Feng Tianxing mengingat permintaan yang dibuat oleh Kaisar Iblis saat itu. Untuk tidak menyerang ras iblis. Itu masih bias. Aku tidak peduli dengan setan lain. Aku hanya peduli dengan putrimu. Sambil menghela nafas, Feng Tianxing langsung melepaskan gagasan untuk mendapatkan informasi dari sang putri. Kaisar Iblis telah meninggalkan pengingat untuk dirinya sendiri,
Jika dia benar-benar tidak tahu apa yang baik dan jahat, dan terus membuat masalah pada sang putri, saya khawatir metode yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis tidak dapat dilawan oleh arus diri sendiri. Sekali lagi kehilangan kesempatan untuk memahami Demon Emperor, Feng Tianxing tidak peduli, dan langsung mengirimkan transmisi suara ke Rouning. Apakah kamu melihat putri yang kukirim terakhir kali? Dapatkan beberapa informasi tentang Kaisar Iblis dari mulutnya. Aku menginginkannya tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Kaisar Iblis terlalu banyak menekanku. Rouning tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi setuju setelah itu. Tidak ada berita lagi. Seolah-olah metode kontak tepat waktu yang dia buat dengan Feng Tianxing tidak selalu berguna, kecuali untuk laporan harian. Tidak ada gunanya sama sekali. Semua ini adalah hal yang baik. Lagi pula, jika Rouning masih menatapnya seperti ini, itu berarti dia tidak nyaman hidup di antara umat manusia. Sekarang dia baik-baik saja. Feng Tianxing merasa lega. Semakin dia suka bergaul dengan umat manusia sebagai umat manusia, maka di masa depan, dia hanya akan menjadi bagian yang sangat penting dari umat manusia. Mengesampingkan gagasan menemukan cara Kaisar Iblis, kesadaran Feng Tianxing menyapu seluruh yurisdiksi lagi. Kesadaran besar itu seperti gelombang, meluas langsung dari yurisdiksi hingga menutupi seluruh kota utama, dan kemudian menjelajah lebih jauh. Apa yang tersegel dalam tubuh iblis adalah kesadaran nyata Feng Tianxing, lautan kesadaran yang sangat besar yang dapat menelan kesadaran Kaisar Iblis. Tubuh fisik lainnya hanyalah kesadaran sekunder, tidak memiliki cakupan yang begitu luas. Saat lautan kesadaran terus menyebar, medan, jumlah orang, dan sumber daya setiap tempat dicatat satu persatu. Feng Tianxing secara bertahap memiliki ide di benaknya. Dengan kota utama sebagai pusatnya, masih ada iblis yang bertahan di segala arah, tetapi tidak semuanya musnah. Serangan Void tidak mampu memusnahkan iblis. Bahkan di tempat yang ditempati oleh kehampaan, masih ada iblis. Penemuan ini membuat Feng Tianxing sedikit terkejut. Keanehan.